Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Masrur hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Masrur atas penerimaannya Pak Masrur di sini. Saya harus panggil Ustadz ya Pak Masrur ya. Di sini apa namanya itu lingkungan sini adalah memang lingkungan agamis ya. Walaupun di sini sekolah di sini itu ya berbasis dinas pendidikan ya, tidak bukan di bawah naungan. Baik Kak Masrur, mohon maaf sebelumnya Kak Masrur, saya di sini itu ada kepentingan terkait dengan keputusan yang ada hubungannya dengan tugas CGP. Gini Kak Masrur, Ya. oh mohon maaf. Ini CGP angkatan berapa? Ini CGP angkatan 11. Kita 11 ya. Baik Kak Masrur, sebenarnya ada hal-hal yang perlu ingin saya ketahui terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini Kak Masrur. Sehubungan dengan permasalahan itu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh Kak Masrur di sini sebagai kepala sekolah di SMP Bakti Bukti Dunia. Baik, pertanyaan pertama Kak Masrur, bagaimana Kak Masrur ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan yang ada di SMP Bakti Bukti Dunia? Iya, baik. Terima kasih Pak Mukhlis. Oke, selamat saya datang. Lihat dulu kasusnya. Kasusnya ini apa? Contoh, kalau kasusnya ini ternyata contohkan saja ini ada siswa, ya, permasalahan siswanya yang sering muncul itu kan kadang-kadang siswa yang nggak masuk ke dalam. Sementara kita kan ada ketentuan, kan gitu. Ketentuannya ini adalah sekian berapa persen siswa ini kalau nggak masuk, umpama dia kelas 7 nggak bisa naik kelas, kan gitu. Nah, ternyata kita bisa melihat permasalahannya apa di dia nggak masuk. Kenapa? Faktornya apa? Dan supaya kita perlu pahami di situ. Ya, bisa saja anak ini tidak kita naikkan, dan bisa saja kita naikkan. Lihat dulu kondisinya lah. Terkait dengan kasus ini masuk pada yang namanya dilema etika. Dilema etika. Tapi beda lagi kalau ternyata permasalahan tapi alhamdulillah di sekolah kita nggak ada yang terkait dengan narkoba dan sebagainya itu kan juga sudah sangat luar biasa. Nah, ternyata umpama ada kasus narkoba, ini gimana siswa ini diluluskan atau tidak? Kondisi kayak seperti ini. Nah, ini pemilahannya adalah masuk pada ranah yang namanya tujuan moral. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut lagi, mungkin itu identifikasi terkait dengan ini. Ini baik Kak Masrur. Pertanyaan yang kedua terkait bagaimana Kak Masrur sebagai kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus dua permasalahan yang memiliki nilai kebenaran. Jadi jika terhadap kasus yang memiliki kasus ini memiliki memiliki dua nilai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Kak Masrur mengambil keputusan terkait dengan permasalahan semacam itu? Ya, ini. Baik. Terkait dengan kasus, harapan kita itu nggak ada kasus. Tapi karena ini bahas masalah kasus, hidup ini kalau bisa nggak ada kasus, tapi hidup itu harus ada masalah. Nah, oke. Nah, kalau kita terkait umpama apa yang harus kita lakukan, kebijakan kita lakukan. Contoh kita tadi skemanya, saya contohkan yang tadi terkait dengan umpama ada narkotika atau terjadi kondisi anak-anak kita, tapi kita nggak ingin terjadi itu, dan alhamdulillah nggak terjadi seperti itu. Nah, ketika itu muncul di lembaga kita, apa yang harus kita lakukan? Sementara anak ini bermasalah, kan gitu. Anak ini bermasalah. Bagaimana? Harus diluluskan atau bagaimana? Nah, dalam tataran ini, anak ini kalau nggak diluluskan, otomatis bermasalah di dalam sekolah kita. Bermasalah. Tapi secara moral kita maunya memperbaiki. Karena sebagai seorang pendidik kita harus mengarahkan bagaimana anak menjadi baik.
Tapi kalau terkait dengan itu kita lihat ke dalam. Mampukah sekolah ini membina anak ini? Yang satu ini ternyata menjadi kendala di sekolah ini. Kalau sekolah itu kita siap, tenaga siap, pengaturan siap, kerjasama dengan pihak kepolisian, ternyata kita punya kemampuan, kita pertahankan. Namun kalau ternyata kita nggak ada kesiapan dengan kasus narkoba ini, terapinya kita nggak paham, anak sudah terlanjur seperti ini dan bagaimana dan sebagainya. Nah, daripada satu ini kita pertahankan mengefek kepada sekian siswa yang notabene mereka sudah baik-baik, ya akhirnya kita harus menggunakan langkah yang ini harus dituangkan. Tapi kalau kita siap, punya triknya, punya kemampuan, menurut saya tetap di sini aja kita bina, kita sebagai seorang pendidik. Tapi kalau kita nggak mampu, ya gimana lagi namanya nggak mampu? Iya, itu aja terkait dengan kondisi anak yang sudah seperti itu. Oke, baik Kak Masrur. Ini ada pertanyaan nanti terkait dengan dua pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga yaitu adakah prosedur atau langkah-langkah yang Kak Masrur lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Jadi apa yang Kak Masrur lakukan terhadap masalah-masalah yang seperti Kak Masrur ungkapkan tadi? Mungkin ada prosedur atau langkah-langkah khusus yang bisa Kak Masrur lakukan. Biasanya kalau ada kasus gitu ya. Ya. Ini mungkin versi yang ada di sekolah kami ya. Versi yang di sekolah kami. Kalau menemukan sebuah kasus, ada kasus. Itu kan kita lihat kasus yang biasa, sedang, dan kasus yang luar biasa. Kalau saya katakan kasus yang narkotika, itu kan kasus yang besar. Yang pertama kita lakukan edukasi tadi, edukasi dulu. Ini kasusnya apa? Kalau yang kecil-kecil, itu insya Allah dalam prosedurnya nanti adalah ditangani cukup dari wali kelas. Itulah langkah edukasi di sana. Nah, tapi kalau di tingkatan wali kelas itu bisa saja, makanya tingkatan yang biasa. Nah, yang saya ambil ini yang tingkatan yang tinggi lah, yang agak luar biasa. Tapi karena saya contohkan di awal itu terkait narkotika. Pertama edukasi, oh sudah masalah ini kok, masalah ini. Nah, maka pada tahap berikutnya ini ada tim yang menanganinya. Siapa? Otomatis adalah kesesuaian komunikasi dengan pihak BK. Bagaimana rekod anak ini? Ada apa dengan ini? Semuanya data-data ini harus difahami dulu. Kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini? Nah, ketika data semuanya terkumpul terkait dengan kondisi anak ini, kenapa sampai terjerumus seperti itu? Maka baru ada sebuah tindakan atau keputusan yang terkait apa yang harus dilakukan. Bisa nggak sekolah ini menangani anak ini? Umpama dari hasil diskusi itu ternyata bisa. Maka ada sebuah tahapan-tahapan bagaimana? Tahap pertama, kedua, ketiga, nanti di bawah nama BK untuk menaikkan seperti itu. Harapan kami harus bisa, karena orang tua itu menyiarkan pada kita. Itu mungkin kita benar. Tapi kalau nggak bisa, otomatis kita akhirnya melakukan sebuah komunikasi tindak lanjut dengan orang tua. Intinya harus ada tindak lanjut. Ya. Baik, Kak Masrur, untuk pertanyaan berikutnya yang keempat, adakah hal-hal yang dianggap efektif, hal apa yang bisa dianggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus kelima etika? Mungkin ada hal yang efektif. Gini, sebelum ada kasus, ya, kita sebagai seorang guru kan sering menyampaikan kebaikan, kedekatan, ya, tentang emosi anak dan sebagainya. Makanya kalau sering saya sampaikan kepada anak-anak itu, kepada guru-guru, ayo kita bangun yang namanya sebelum masalah itu ada. Masalah itu ada, faktor utamanya adalah karena faktor kedekatan dengan atas itu kurang. Atau bahasanya dengan urusan pusat itu kurang. Ya. Paling tidak dengan menyambungkan diri kita dengan pusat, anak diajak dengan ibadah yang baik,
sholat dengan baik, terus berikutnya adalah dengan baca Al-Quran yang baik, ulang bersama, insya Allah ini permasalahan-permasalahan tidak muncul. Dan alhamdulillah kita merasakan betul kasus-kasus yang besar-besar itu, alhamdulillah kita tidak sampai ke sana. Seperti itu. Nah, dengan adanya masalah atau kasus itu, yang coba kita lakukan penyadaran dulu kepada siswa. Apa itu perbuatan baik, apa itu yang tidak baik, perlu kita sampaikan pada siswa. Ininya masih terkait dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan harus senantiasa kita sampaikan kepada anak. Kalau kita menyampaikan yang baik, yang baik, yang baik, insya Allah menjadi baik. Seperti itu. Akhirnya dengan anak, oh ini baik, ini tidak, ini kebajikan, ini tidak. Nah, insya Allah anak-anak akan menjadi baik. Seperti itu. Jadi kita ingatkan bagaimana, ya kalau itu teorinya mencari ilmu, tapi kalau kita sampaikan adalah teorinya kebajikan. Batu saja ketika ketetesan airnya kecil, ya tes kita itu bisa lubang. Nah, kalau kita menyampaikan kebajikan kepada anak, kita ingatkan. Demikian banyak jumlah siswa kita, maksudnya akan tembus kebajikan. Dan akhirnya kami tembus tentang kebajikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah? Ya mungkin salah satu tantangan kasus itu ya yang saya katakan tadi itu memang karena orang tua kita ini salah satu kasus ya, karena orang tua kita murid maksudnya kebanyakan itu kan orang luar kota, nah kan gitu kota, terus mereka kadang-kadang cutinya juga terbatas. Nah, yang sering adalah ini kasus-kasus yang muncul itu, tapi nggak banyak sih, nggak banyak, hanya berapa gitu, tapi ada. Contohnya ketidakhadiran, sehingga ketika mereka itu saatnya libur gitu, mesti nambah. Iya. Karena luar jauh kan, kota ini alatnya. Nah, ketika kasus seperti ini, ya itu tadi, sehingga kita akan kalau ketika kenaikan kelas mikir, loh. Ini kan, ini kondisinya dia nggak masuk banyak. Ini gimana aturnya? Sementara kalau dilihat dari akhlaknya bagus. Jadi permasalahan-permasalahan yang tidak insidentil gitu ya? Iya. Jadi pokoknya gitu ya? Iya. Akhlaknya bagus, ketika diuji mampu. Nah, akhirnya kan kita anggap siapa apa naik aja kemampuannya kan. Iya. Jadi kadang-kadang itu jadi dilema juga. Bagi guru wali kelas dan sebagainya. Itu gimana ini? Ini gak masuk sekian. Tapi gimana kondisi akhlaknya? Karakternya gimana? Bagus. Anunya gimana? Oh dia itu banyak bagusnya. Sama kalis. Seperti itu. Tetap kita mainkan. Berikutnya Kak Masrur, apakah Kak Masrur ini memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya dilematika? Apakah Kak Masrur langsung menyelesaikan di tempat kalau misalnya ada permasalahan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat dijalankan oleh Kak Masrur? Terkait dengan kasus-kasus seperti itu, kita kan maunya nggak ada kasus ya. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini, di Bakti Pertiwi ini, tidak ada kasus yang begitu nggak tertangani, semuanya bisa tertangani. Dan karena kasus-kasus yang selama ini itu muncul dengan tiba-tiba, dan alhamdulillah teman-teman Dewan Guru tidak harus ada saya, juga bisa tertangani dalam artian ketika muncul yang sekiranya tidak gawat gitu. Kalau terkait dengan yang gawat-gawat, otomatis saya akan turun tangan. Dan selama ini tidak ada terlalu gawat, tidak terlalu besar kasus-kasus, sehingga saya nggak ada waktu khusus setiap hari apa saya nangani, tidak. Justru kadang-kadang karena ini jarang dan sekiranya kesiswaan itu tidak bisa menanganinya, nah baru dia datang ke saya. Nah ketika datang ke saya, baru saya mengambil sebuah keputusan. Dan itu tidak sering. Dan seketika saja ketika muncul masalah yang dianggap
yang tadi itu ada nilai rujukan moral atau dilema etika, nah itu baru proses bersama. Jadi tidak ada jalur khusus. Tidak ada jalur khusus. Ya, kalau bisa permasalahan itu diselesaikan di tempat itu, saling Tempat juga. itu juga. Iya. Baik. Untuk berikutnya Kak Masrur, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Kak Masrur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa ya yang membantu, karena kita jarang sih menemukan kasus seperti ini, tapi kalau dikatakan kasus ini muncul, yang bisa membantu kerjasama kita tentunya adalah kesulitan teman-teman dan teman-teman dewan guru. Ini sangat membantu masukan dan sebagainya. Dengan adanya teamwork yang bagus, kesiswaan jalan, tekad jalan, pembinaannya jalan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita juga dari faktor luar, contohnya dari orang tua. Gitu. Kita kadang-kadang ketika ada masalah, kita datang ke orang tua, ada apa, dan sebagainya. Ini ternyata juga sangat membantu ketika muncul sebuah masalah-masalah seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, bentuk komunikasi yang efektif yang luar biasa dan bisa memecahkan hasil yang sama-sama ada nilai positifnya, win-win solution atau kerjasama yang baik. Ini melibatkan siswa, orang tua, dan sekolah. Kalau siswa itu oke, orang tua tidak oke, sekolah oke, itu juga akan berat. Tapi kalau orang tua oke, siswanya itu agak dan sebagainya, sekolah oke, ini juga menjadi masalah. Namun ketika siswa oke, komitmen dengan aturan sekolah juga komitmen, orang tua juga komitmen, tidak ada masalah yang terlalu besar. Semuanya berjalan dengan lancar. Artinya tiap elemen itu harus saling terhubung dengan satu. Terhubung. Baik, terus ini merupakan pertanyaan terakhir kita Masrur. Dari semua hal yang telah disampaikan Kak Masrur, pembelajaran apa yang dapat Kak Masrur petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Iya. Yang bisa saya ambil terkait dengan kasus dilema etika, ya, paling tidak jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Jangan sampai siswa dirugikan. Siapapun jangan sampai dirugikan. Satu sisi salah, tapi sisi yang lain bisa jadi itu ada nilai muatan yang lebih positif lagi. Jadi intinya di sini pengambilan keputusan itu harus berpihak pada siswa gitu Pak. Iya. Jadi semuanya saling menguntungkan seperti itu. Karena ini ada generasi penerus kita, dan tentunya kita sangat terukur terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Masrur atas penyampaiannya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kak Masrur, ya, dan termasuk pengambilan keputusan bagaimana yang terbaik bagi sekolah ini yang bisa dapat diambil oleh Kak Masrur. Dan sebagai refleksi bagi saya Kak Masrur, pertemuan kali ini merupakan momen yang sangat baik bagi saya, di mana saya juga di sini mendapatkan pengalaman dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Masrur. Kemudian yang kedua, saya merasa sangat bahagia sekali dan saya disambut dengan sukacita dengan terima kasih atas penyambutannya. Sebagai refleksi bagi saya. Kemudian yang ketiga itu hal-hal yang bisa saya peroleh, yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, bahwasanya di sini apa yang sudah disampaikan oleh Kak Masrur dalam pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan banyak hal, untung dan ruginya gitu ya. Kemudian mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kak Masrur nantinya itu ada hal-hal yang baik yang bisa saya terapkan ke depannya untuk menambah pengetahuan saya, bahkan kalau perlu bisa saya terapkan untuk pengambilan keputusan jika saya nantinya itu menghadapi masalah yang sama atau berbeda dengan apa yang
oleh lembaga. Iya. Baik, terima kasih Pak Mansur atas kerjasamanya. Salam sukses, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi, Perkenalkan nama saya Muhammad Muklis dari SMP Negeri 1 Keraksan. Ya. Saya sebagai CGP Angkatan 11. Ini minta waktunya kepada Bapak Budi Wiono, berkenan kiranya untuk di interview terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika Ya. untuk tugas tekon Bapak. Silakan Mas. Dari SMP Negeri Gorso Pak. Gorso, Oke, ya. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini langsung saja Pak dengan pertanyaan yang pertama Bapak. Kita ketahui bahwasanya selama ini bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak. Ya, terima kasih Pak Muklis. Jadi mengawali saya ucapkan selamat dulu Pak Muklis ya. Terima kasih. Dan dalam proses menjadi guru penggerak ini mudah-mudahan lancar ya. Amin. Sukses, Pak Muklis, ya. Nah, terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi, yaitu dilema etika dan rujukan moral, ini menjadi satu fenomena yang menarik untuk kita dalami, kita bahas. Yang pertama terkait dengan dilema etika, itu menurut saya adalah dua hal yang sama-sama mengandung kebenaran yang sama, tapi kita dihadapkan pada posisi harus memilih salah satu, harus kita putuskan. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu pertimbangan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan dilema etika. Kemudian yang kedua terkait dengan bujukan moral. Ini barangkali tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, karena kalau bujukan moral itu kita dihadapkan pada dua permasalahan. Yang satu, nilai kebenaran ini sudah kita pahami, dan yang kedua kita dihadapkan pada sesuatu dilema yang salah, melanggar peraturan, sehingga tidak terlalu sulit kita untuk memutuskan. Jadi itu yang sepanjang saya tahu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Itu Bang Muklis. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, atau sama-sama benar maksudnya Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Pak Muklis. Nah, ini menarik ini ya, menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah, di mana dilema etika ini dua permasalahan yang sama-sama punya nilai kebenaran. Cuma kita harus memilih salah satu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah yang pertama, memahami dulu permasalahan tersebut. Jadi intinya paham dulu apa permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, setelah permasalahan itu kita pahami, kita kumpulkan data. Jadi data, informasi terkait permasalahan, kedua permasalahan itu kita kumpulkan data. Bisa dari teman-teman guru, bisa dari siswa, wali murid dan lain sebagainya. Nah, setelah data terkumpul, kita buat skala prioritas. Jadi dampaknya yang kira-kira permasalahan itu dampak misalnya secara luas, ataukah juga waktunya dampaknya dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Ini skala prioritas ini kita buat. Baru setelah itu kita pada posisi pengambilan keputusan. Itu begitu Pak Muklis. Baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan dilema etika? Jadi ada strategi, ada semacam SOP yang kita lakukan agar kita tidak salah mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Jadi langkah yang pertama mungkin harus dipahami dulu kasusnya ini ya. Kasus per kasus kita pahami secara mendalam,
kemudian data yang kita kumpulkan kita pastikan valid, sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah setelah itu baru putusan yang kita ambil ini dianggap kedua belah pihak merasa menerima keadilan itu, tidak ada yang merasa teraniaya. Jadi mungkin seperti itu Pak Mubes. Untuk pertanyaan yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilematika? Ya, terima kasih. Yang saya anggap efektif yang pertama adalah bagaimana kita mengkolaborasikan semua aset sekolah. Jadi kita lakukan musyawarah, minta pendapat, baik dari Wakasek, dari wali kelas, dari guru yang lain dan lain sebagainya. Ini kita adakan musyawarah. Jadi sehingga keputusan itu betul-betul hasil dari kesepakatan kita bersama. Nah kemudian yang kedua, yang menurut saya jangan menunda. Jadi ketika kita menemukan berhadapan dengan dilema etika ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi jangan menunda, segera kita atasi sehingga tidak merembet ke yang lain. Saya kira begitu. Untuk tanya berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ini banyak tantangan ya ketika kita berhadapan dengan kasus dilema etika. Tapi yang paling urgent menurut saya paling penting adalah konsistensi kita. Harus konsisten dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jangan punya standar ganda. Kita konsisten sehingga apapun dilemanya, yaitu keputusan kita sesuai dengan standar. Kemudian yang berikutnya kontinuitas. Jadi setelah kita menghadapi masalah itu jangan dibiarkan. Jadi kita pantau sehingga tidak terjadi kesalahan yang kedua. Mungkin begitu Pak. Kemudian berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Terkait dengan jadwal dan yang sebagainya, saya pikir masalah ini kan datangnya tidak terjadwal. Jadi situasional saja. Jadi saya tidak ada jadwal untuk penanganan kasus. Tapi begitu kita berhadapan dengan kasus, khususnya kasus dilema etika ini, prinsipnya jangan ditunda. Kemudian jadi tidak ada jadwal. Jadi situasional saja, yang prinsipnya cepat teratasi. Begitu Pak. Baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak sebetulnya teman-teman yang memberi bantuan, mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Karena sebagai kepala sekolah barangkali hampir semuanya itu menerapkan kepemimpinan yang kolektif kolegial, artinya tidak memutuskan sendirian. Sehingga teman-teman yang membantu, ya semua unsur yang ada di sekolah, baik kepala sekolah itu membantu, kemudian teman-teman lulusan, wali kelas, bahkan wali murid juga. Ya kalau terkait dengan permasalahan bisa membantu, ya kita terima masukannya. Nah itulah yang bisa membantu dalam hal penanganan kasus dilema etika. Begitu Pak Mubes. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, ada pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari ketika
saya bisa menyelesaikan kasus dilema etika. Pembelajaran saya dapat adalah ini kepuasan batin. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit, tapi kebijakan yang kita ambil itu bisa memuaskan semua pihak. Nah, itu kepuasan batin, itulah yang saya rasakan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema etika. Begitu Pak Mukhlis. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk memberikan ini pengetahuan tambahan bagi saya ini Pak. Mungkin itu bisa dijadikan sumber juga refleksi bagi saya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Budi ini hal-hal yang baik terutama bisa saya terapkan nantinya di pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kami berlima calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Keraksan ingin bertanya dan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah kami. Saya Bu Lucy, kemudian Ibu Smita, Bu Diah, Pak Mukhlis, dan Pak Dwi. Bisa saya mulai Pak Dwi? Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Tetap semangat untuk calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Keraksan. Terus semangat ya. Ya. Pertanyaan pertama kaitan dengan saya bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan mungkin dianggap sebagai sebuah problematika dilema etika yang terjadi di SMP 1 Keraksan. Karena berawal kita sudah bersepakat, ada komitmen dari awal dengan prosedur-prosedur formal yang kita lakukan bersama. Jadi biasanya dengan yang seperti ini kita akan bisa mengidentifikasi. Ini biasanya kita awali kalau tahun ajaran baru itu mencoba membuat regulasi bersama. Yang biasanya kalau di SMP atau di sekolah itu diakumulasi dalam kurikulum satuan pendidikan. Nah, sebelum itu biasanya kita ada semacam rapat kerja di mana hal-hal yang harus kita sepakati bersama itu kita rekapitulasi yang dibuatkan untuk regulasi sekolah. Disitulah kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak dalam pelaksanaan yang benar di antara kita bersama. Memang sering terjadi kegiatan yang seperti ini, kita kadang ewo-pakewo kalau berkaitan dengan dilema etika ini. Kadang kaitan dengan senioritas, mungkin kedekatan antar teman. Tapi ketika ada kesepakatan awal, maka komitmen ini yang biasanya dijalankan. Jadi disitulah biasanya kita mengidentifikasi seperti apa nanti dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan itu ada kecenderungan dalam implementasi itu tidak dilaksanakan. Jadi disitulah proses identifikasi biasanya seperti itu. Saya kira itu mungkin ya. Berarti di awal sudah ada kesepakatan Ya. dan untuk mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral selanjutnya. Dan ini biasanya kita kalau secara reguler ada kesepakatan untuk proses evaluasi dalam rapat-rapat dinas, rapat-rapat meeting pendek itu jadi yang tidak terlalu. Jadi itu biasanya akan ada masukan-masukan dan saya juga melihat sebagai proses
proses controlling kepada teman-teman, itulah kami mencatat hal-hal yang kira-kira mungkin anggaplah mungkin sedikit melenceng dari kesepakatan. Di situ kita akan, saya kira itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti ada evaluasi selanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya kira kita kan tidak boleh menutup di proses implementasi atau proses pelaksanaan itu pasti, karena kita membuka ruang untuk seluruh jadi komponen unsur di sekolah ini berkreasi, jadi bersemangat untuk berbuat yang terbaik. Nah, hal yang seperti ini kadang-kadang kalau di luar kesepakatan awal itu ada saja, ya mungkin teman itu kan belum dilakukan. Tapi menyikapi hal yang semacam ini, saya kira tetap akan kita coba tampung. Maka di rapat-rapat evaluasi, di rapat dinas, begitu itu akan disampaikan. Karena hal yang semacam ini kesepakatan awal kan tidak akan kaku. Jadi fleksibilitas itu dalam pembuatan regulasi harus juga menjadi asas. Jadi tambahan-tambahan ide, mungkin program, pemikiran yang baik itu asal kita sampaikan di forum yang terbuka, forum bersama-sama, maka itu akan menjadi sesuatu tambahan bagi proses-proses yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada benturan. Saya kira kalau hal yang baik dimanapun saja, saya kira harus didukung oleh siapapun. Tapi ini perlu proses penyamaan persepsi, pandangan. Jadi bisa jadi Pak Dwi melakukan yang baik, padahal ini baru. Nah, kalau semuanya bagus, terus apakah kita akan tolak? Kan tidak. Dan cuma ini harus disampaikan di forum terbuka bersama-sama dan menjadi komitmen bersama bahwa kebaikan ini menjadi tambahan dari kesepakatan yang sudah baik untuk kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih jawabannya Bapak. Monggo, Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, tetap menurut saya, jadi proses-proses pengelolaan manajemen yang baik itu tetap harus dilakukan. Tapi lebih ke pendekatan karena kami di sekolah ini ada semacam kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan, proses pelaksanaan itu ada sebuah harmonisasi. Jadi hargai, hormati, begitu ya. Jadi hormati dan juga teladani. Di proses inilah saya mencoba untuk melihat sebagai proses tadi evaluasi, proses kontrol, dan juga sekaligus mencoba bagaimana solusi-solusi itu akan timbul keluar ide-ide itu juga dari teman-teman. Jadi proses ini yang saya coba lakukan sehingga dalam proses pengambilan keputusan ketika ada sesuatu yang mungkin baru dan sebagainya itu menjadi tidak berbenturan. Dan ini saya kira satu hal yang baik apalagi oleh teman-teman nanti kalau GDP dalam rangka terus coba belajar bersama menghadapi hal-hal yang bersifat dilema etika. Ini memang kadang menjadi kalau lebih ketantangan lah. Kita jangan berpersepsi sebagai masalah, lebih ketantangan. Dan ini saya kira kita akan terus hadapi memang hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu mungkin ya. Jadi musyawarah gitu. Iya, jadi pasti itu musyawarah. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Iya, yang paling efektif ya komitmen bersama dari awal. Jadi komitmen bersama dari awal itu kan biasanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan hitam di atas putih. Contoh semuanya model SOP. Satu hal lagi saja,
Nah, satu hal contoh kaitan dengan tiket datang pagi soalnya. Nah, kan itu sudah dari awal tahun ajaran baru soalnya jadwalnya sudah diatur. Siapa yang hari Senin, siapa yang hari ini, SOP-nya juga iya. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan mohon maaf, mungkin pelanggaran, mungkin melakukan sesuatu di luar kesepakatan, kalau hanya berdasarkan perasaan sebagai seorang pemimpin lembaga gitu kadang-kadang tidak bisa menyampaikan. Tapi karena sudah ada kesepakatan dari awal, maka itulah yang akan menjadi efektif. Tidak ada tua, tidak ada muda, akhirnya itu yang menjadi pijakan untuk saling mengingatkan. Jadi saya kira kesepakatan dan komitmen awal itu yang sudah dituangkan dalam bentuk regulasi, yang dituangkan dalam bentuk komitmen yang sudah tertulis dengan kesepakatan teliti, itulah yang akan efektif untuk saling bisa mengingatkan di antara ketika ada dilema etika yang seperti itu. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kan begini, saya sering menyampaikan jangankan kita bersama dengan sekian banyak personel ya, di keluarga sendiri, ya, ada istri, anak buah, gitu. Pokoknya setiap kepala ini kan tidak sama. Nah, kita sekarang paradigma persepsi kita terhadap seseorang itu mau seperti apa. Jadi kalau kita berpandangan bahwa seluruh apa yang dimiliki oleh teman-teman itu adalah potensi yang harus kita berdayakan, saya kira ini tidak akan menjadi sebuah kesulitan menurut saya. Lebih ke bahkan aset sebagai sebuah sumber daya yang memang harus dimanfaatkan. Jadi ketika ada 40 teman itu punya potensi yang berbeda-beda dan itu bisa diberdayakan potensi dengan sebaik-baiknya, maka kekayaan kita adalah di 40 itu gitu. Karena mau disamakan di seluruh ide-ide yang mungkin tidak akan bisa gitu. Jadi stylenya, gayanya beda, cara menyampaikan juga beda gitu. Itu kita hargai, kita hormati, akhirnya insya Allah akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Yang harus kita jaga betul adalah semangat bersama, semangat untuk ingin maju, semangat untuk terus berlomba-lomba terhadap kebaikan begitu. Pokoknya melakukan yang terbaik. Gitu. Saya kira itu ya. Ya. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ini saya kira ada yang sifatnya formal prosedural, seperti contoh kegiatan mungkin lewat rapat dinas bulanan, terus evaluasi pendek setiap minggu. Tapi semua itu tergantung tantangannya ya, segitu. Jadi lebih ke fleksibilitas sebetulnya dalam menyelesaikan ini. Karena seperti saya katakan tadi, setiap ada hal pada personel lembaga kita, unsur dari unit apa begitu, itu bisa beda-beda. Jadi timing waktunya, mungkin juga cara approach, jadi pendekatannya seperti apa, apakah harus dengan ketegasan, apakah harus dengan kekeluargaan. Itu saya kira ini sebuah seni dari seorang pemimpin untuk menyikapi dan menyelesaikan. Tapi yang jelas saya selalu berpersepsi apapun yang menjadi tantangan kita dalam tanda petik, apakah itu sebuah masalah, pasti ada hikmah-hikmah kebaikannya. Yang penting kita mau terus berpikir positif seperti itu ya. Jadi tidak, ya memang ada bisa, karena begini, kadang pada saat tertentu kalau tidak lewat prosedur formal, orang ini nggak bisa. Maka landasan itu yang dipakai. Tapi kalau lewat rapat formal sama panggilan, waduh kayak siapa aja kalau dipanggil sama, ya cukup aja
Jadi kalau mungkin berdua di depan, jadi kalau mungkin lagi nyata kita menyampaikan sesuatu. Jadi saya kira ini sebuah seni pendekatan dari seorang pemimpin dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Jadi fleksibel. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, saya kira dukungan dari semua pihak. Jadi tidak lebih ke personal ya, jadi orang-orang tertentu. Tapi karena seorang pemimpin, jadi penanggung jawab pengelola di institusi itu, memang kadang-kadang ya saya selalu menyampaikan kita tidak pernah bisa sendiri, harus bersama-sama. Ya contoh, mungkin pada seseorang personal itu ada sesuatu lah begitu. Bisa jadi saya mungkin langsung saya yang menyampaikan itu tidak akan berhasil. Maka saya menggunakan mungkin minta tolong begitu kepada siapa yang mungkin lebih bisa familiar, bisa lebih diterima, lebih bisa mungkin komunikatif begitu. Dan dalam rangka ini saya kira siapapun, tapi tidak ada yang tertentu. Karena selalu saya menganggap bahwa semua dari teman-teman, Bapak Ibu guru, seluruh unsur, staf dan lain sebagainya ini adalah ya keluarga. Dan dari awal kan selalu bahwa posisi asas dasar kerja kita adalah bersama, kita ini adalah keluarga. Versi kurang dan lebih itu saya kira harus sama-sama kita sadari, sehingga siapapun menurut saya akan kalau dalam posisi itu. Jadi kalau kadang-kadang ini nggak apa-apa, manusiawi, kadang lelah mungkin bisa apa gitu kan bisa. Jadi tidak mesti ya. Jadi kalau memang langsung perlu saya menyampaikan, bisa jadi saya. Tapi kalau pada saat tertentu saya butuhkan teman lain yang harus menyampaikan, maka teman lain yang bisa mungkin menyampaikan, mengkomunikasikan agar agar suasana kebatinan itu tetap terjaga. Saya kira ini ya. Ini pertanyaan terakhir. Iya, terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, saya kira hikmah-hikmah baik itu harus terus kita jadikan catatan. Karena kan begini, peristiwa yang sudah lalu itu bisa jadi sebuah pijakan dalam rangka mengambil keputusan tertentu di masa yang akan datang atau saat ini. Ternyata kadang dalam situasi yang berbeda, era, zamannya, waktunya, itu juga beda, Bapak Ibu. Jadi beda. Maka disitulah menurut saya ya kecerdikan, kearifan. Jadi apa ya? Pemimpin itu kan pada saat kapan kita mungkin harus tegas, kapan saat kita harus yang merangkul, mendengar begitu itu. Jadi itu. Tapi hikmah dari semua itu bahwa ketika kita lebih banyak berkomunikasi, mendengar, jadi merangkul, itu saya kira akan lebih mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati, kita komitmen bersama. Nah, jadi itu hikmah. Jadi sekali lagi bahwa di antara kita semua ini harus bisa saling menghormati, menghargai bahwa potensi baik itu selalu kita punya. Cuma untuk bisa mengaktualisasikan potensi itu yang harus kita memang pandai-pandai untuk bisa. Ya ada yang kadang malu-malu, padahal pintar. Maka di posisi apa harus saya mungkin lakukan? Ya diberi tugas yang jelas. Jadi apa petunjuk-petunjuk arahannya, dan itu bisa apa? Jadi saya kira ini akhirnya menjadi hikmah bagi saya selama saya mencoba menemani dan juga bekerja sama dengan teman-teman. Insya Allah tugas-tugas itu dilaksanakan dengan baik. Jadi hikmah ini menjadi lebih ke mendengar, merangkul, berkomunikasi yang baik, dan kita juga terus menjaga suasana semangat dan kebersamaan.
Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan penjelasannya yang cukup jelas dan luar biasa. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Karsa sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus untuk bisa selalu sukses dan berkembang. Terima kasih.